Shalom aleihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini saya tidak bicara Alkitab, tapi harus menjawab pertanyaan dari seseorang. Ya terpaksa saya tidak pakai Alkitab, sebab memang tidak ada di Alkitab. Begini pertanyaannya, bagaimana sejarah munculnya Tritung? Saya agak kaget, Tritung. Iya Pak, munculnya Tritung itu gimana? Lalu saya berimajinasi ya toh. Lonceng gereja itu kalau dipukul 3 kali, tung, 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 lalu jeda sebentar. Entar 3 kali lagi, tung, tung, tung. Apakah itu yang dimaksud Tritung? Ya, tukang es itu juga kalau mukul itu tung 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 3 kali, nanti jeda lagi, tung tung tung, es es, oh itu es Tritung. Apakah itu yang dimaksud Tritung gitu? Lalu saya tanya, Tritung itu apa Pak? Apakah lonceng gereja yang berbunyi 3 kali, tung 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 kan 3 tung, Tritung, atau tukang es? Es itu yang ngetok, apa itu? Ngetok itunya 3 kali juga, tung 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 itu. Oh bukan Pak HTD, Tritung yang saya maksud itu Tritunggal katanya. Oh alah, Tritunggal kok Tritung gitu. Ya, nanti ada es Tritung, ada lonceng gereja Tritung ya. Seperti apa sejarah Tritung? Tritung itu bukan berarti bunyi tung 3 kali, tung 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 gitu ya. Tritung yang dimaksud adalah Tritunggal, Allah 3 pribadi, Allahnya ada 3 oknum, Allahnya itu ada 3 biji, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, hijau, rupa-rupa rasanya, manis, asem, asin. Itulah Allah Tritunggal, sering disingkat Allah Tritung, tung, 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 gitu ya saudara-saudara ya. Semua sejarah tentang Allah Tritunggal, biang keroknya, biang masalahnya adalah konsili dan kanonisasi ya. Apa saja kitab saat terjadinya konsili 325 dan kanonisasi itu? 1. Tobit, 2 Yudit, 3 Makabe 1, 4 Makabe 2, 5 tambahan Daniel, 6 tambahan Salomo, 7 Ester Vulgata, 8 Yesus Sirak, 9 Baruk, 10 Barnabas, 11 Silas, 12 Nathanael, 14 Simeon, 15 Agabus, 16 Yudas tambahan, 17 Yusuf, 18 tambahan Yakobus, 19 sebagian beberapa lembar Matius, nomor 20 sebagian beberapa lembar Markus ya, 21 sebagian beberapa lembar Lukas, 22 sebagian beberapa lembar Yohanes, 23 Talmud, 39 kitab. Jadi total kitab saat konsili yang dikanonisasi adalah 39 plus 22 sama dengan 61 kitab. Pak Pendeta tahu gini dari mana? Ini kan nggak ada di Alkitab. Jadi saya mengambil dari sumber-sumber lain, ya di internet dan lain sebagainya lah. Pak HTD, Anda berani menceritakan sampai 61 kitab yang dikanonisasi dalam konsili ya toh? Padahal para pendeta dan romo punya pendapat lain. Begini, kalau pendeta dan romo ditanya Tritunggal, 100% tidak ada yang berani berkata jujur. Para pendeta, para romo kalau ditanya Tritunggal nggak berani ngomong jujur. Ini HTD ngomong jujur. Ya, total kitab yang dikanonisasi saat konsili adalah 61 kitab. Ya, lalu di mana Tanak dan Perjanjian Baru saat konsili?
Tanak adalah Alkitab Perjanjian Lama yang waktu itu dibaca oleh Yesus di dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 18. Yesus membaca kitab Yesaya. Yesaya itu bagian dari Tanak gitu. Tanak juga adalah Alkitab yang dimaksud Yesus di dalam Lukas 24 ayat 27, 44 dan 45. Tanak adalah Alkitab asli Perjanjian Lama, disebut Tanak. Talmud adalah kitab hasil menduduki kursi Musa di dalam Matius 23 ayat 2. Artinya, Talmud itu adalah Tanak yang sudah diubah seenak maunya sendiri oleh ahli Taurat, orang Farisi dan Saduki, sehingga Talmud sering disebut Tanak KW, palsu tapi ngaku asli. Nah, Tanak KW alias Talmud inilah yang dikanonisasi, yang 39 kitab dikanonisasi saat terjadi konsili 325. Berarti yang dikanonisasi itu sebenarnya kitab palsu, Pak. Yes. Makanya semua pendeta, semua romo kalau ditanya tritung tidak ada yang mau jujur. Sebab dia harus mengakui bahwa Alkitab yang dikanonisasi itu adalah Talmud, itu Tanak KW, Perjanjian Lama KW. Apa yang diputuskan di dalam Konsili 325? Penyesatan kekristenan sepanjang hampir 15 abad. Itulah yang diputuskan di dalam Konsili 325 sekitar 1500 tahun, yaitu Allah itu tritung. Tung, tung, tung. 3 pribadi, 3 hakikat, 3 entitas. Allah itu tidak punya nama. Itulah yang diputuskan di dalam konsili. Ya. Siapa pendukung konsili, Pak? Bapak gereja dan tokoh-tokoh tradisi gereja. Tertulianus, ya toh. Mereka bukan nabi, bukan rasul, mereka menjadikan Tertulianus jadi batu penjuru. Kenapa Tertulianus ini bukan nabi, bukan rasul? Saya duga karena kurang ganteng. Ini orang Afrika, saudara. Orang Afrika, ya, yang ngaku-ngaku jadi bapak gereja, memutuskan Allah itu berbiji 3. Rupa-rupa warnanya merah, kuning, hijau. Allah itu ya rupa-rupa rasanya manis, asem, asin. Itu produk dari Tertulianus lalu disahkan di dalam Konsili 325. Bapak pendeta dan romo kalau ditanya konsili, ditanya munculnya Tritunggal, nggak ada yang berani bicara jujur. Ini HTD ngomong jujur. Ada di mana Tanak asli dan Alkitab Perjanjian Baru yang asli? Tanak asli Perjanjian Lama disimpan oleh para anggota mahkamah Yahudi yang percaya Yesus. Misalnya Nikodemus dan segala turunan-turunannya, ya loh. Disimpan turun-temurun, yang paling logis disimpan di gua-gua. Entah di mana disimpannya ya. Sedangkan naskah asli yang disebut sebagai manual scripture, manuskrip asli Perjanjian Baru disimpan oleh murid, para turunan-turunannya turun-temurun di dalam gua-gua di sekitar Laut Mati. Alkitab Kristen mengguncang dunia. Tahun 1946 setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, United Bible Society UBS berdiri di London, Inggris. Atas izin Yesus Allah. Sekali lagi, Yesus itu memelihara firman-Nya. Ya, langit bumi akan lenyap tetapi firman-Ku tidak akan lenyap ya. Firman-Ku tinggal tetap. Matius 24 ayat 35. Atas izin Yesus Allah, para penyimpan Tanak, yaitu dari jalur orang-orang anggota Sanhedrin, mahkamah Yahudi itu, ya keturunannya Nikodemus dan sebagainya itu, menyerahkan ke United Bible Society, ya. Jadi Tanak asli, Alkitab Perjanjian Lama asli itu bukan Talmud. Kalau Talmud yang dipegang oleh gereja-gereja,
Yang pro konsili itu Tanak palsu, Tanak KW disebut Talmud ya. Ya, sedangkan naskah asli Perjanjian Baru yang disimpan di goa-goa di sekitar Laut Mati dikenal dengan nama The Dead Sea Scroll yang jumlahnya 900 bendel. Itulah naskah asli Perjanjian Baru diserahkan kepada UBS tahun 1946 sampai 1956. Ya, 47 sampai 56. Selama 9 tahun itu bertahap diserahkan naskah asli Perjanjian Baru. Maka muncullah Alkitab asli Kristen, murni dan konsekuen, terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru, totalnya 66. Pendukung kitab hasil konsili kebakaran jenggot, iya dong. Para pendukung kitab hasil kanonisasi juga para penyembah Allah Tritung tung hasil konsili semua kebakaran jenggot karena munculnya Alkitab Kristen Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang berisi 66 kitab itu. Ini yang menyebabkan mengguncangkan dunia dengan munculnya Alkitab Kristen. Satu, Allah orang Kristen ternyata esa, satu, roh goncang semua. Menurut mereka Allah itu tiga, berbiji tiga, rupa-rupa warnanya, ya, rupa-rupa rasanya. Nomor dua, Allah orang Kristen ternyata punya nama Yesus Kristus. Mereka kebakaran jenggot, jungkir balik. Sampai hari ini pendeta dan romo tidak berani ngomong jujur, ya, bahwa menurut konsili Allah itu tidak punya nama. Ternyata Alkitab Kristen murni konsekuen Allah itu punya nama Yesus Kristus. Nomor tiga, Allah yang Alfa dan Omega ternyata Yesus, ya. Berarti sebelum segala sesuatu ada, Allah adalah Yesus yang roh itu. Jadi Allah itu sudah ada dari zaman purbakala. Yesus Kristus sebagai Allah dan Tuhan dan Juru Selamat ternyata sudah ada sejak awal sebelum segala abad sampai akhir nanti disembah di surga. Nomor 5, Yesus ternyata hakim adil hari kiamat dan juga Juru Selamat itu. Jadi jungkir balik semua dengan munculnya Alkitab Kristen. Murni konsekuen. Para pendukung konsili, para pendukung kanonisasi, ya, Alkitabnya abal-abal yang terdiri dari 61 kitab tadi, kanonisasinya juga abal-abal. Doktrinnya menyimpulkan Allah itu berbiji tiga, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, hijau, rupa-rupa rasanya, manis, asem, asin. Ini nggak ada di Alkitab, Pak. Nggak ada. Karena membahas Allah Tritunggal itu tidak ada di Alkitab. Nggak bisa pakai ayat Alkitab. Jadi pakai apa ya? Pakai tritung aja, tung. Bunyi lonceng 3 kali, bunyi kentongan atau apa itu 3 kali. Rupa-rupa warnanya, Pak. Lah iya. Kan nggak ada di Alkitab, ya toh. Terserah saya bagaimana saya menjelaskan Tritunggal. Tiga Allah yang berbeda. Rupa-rupa warnanya tapi diikat jadi satu. Merah, kuning, hijau. Ya, rupa-rupa warnanya kan 3. Rupa-rupa rasanya, manis, asam, asin, kan 3 yang berbeda tapi satu. Ya harus manis, asam, asin, beda. Dalam satu permen itu ada 3 rasa. Kan nggak ada dasar ayat Alkitabnya. Jadi itulah yang disebut dengan Allah Tritung, yaitu sejarah terjadinya Allah Tritung. Tungnya 3 kali kalau Anda dengar lonceng, ya. Kenapa lonceng gereja bunyinya 3 kali? Tung, karena Tritung. Kenapa tukang es itu, ya, menjajakan esnya ngetoknya 3 kali? Tung, karena Tritung. Kenapa kenek bis kalau teriak 3 kali? Grogol. Nanti jeda lagi. Grogol. Karena Tritung, bukan Tritung. Trigrogol. Ya. Pokoknya kalau serba 3 itu Tritung lah. Bini juga harus punya 3.
Ya, istri harus tiga, ya Allah harus tiga. Ada lagu saya ya, Tritunggal harus serba tiga itu saya pernah bikin lagu itu. Ya, Allahnya harus tiga ya, apa-apa itu harus tiga lah. Itu namanya Tritung ya gitu ya. Menjelaskan Tritunggal itu tidak bisa pakai ayat karena memang ayatnya nggak ada. Ya, jadi pakai apa-apa, dari pakai sumber-sumber lain, dari internet, dari Google dan lain sebagainya. Dan para pendeta, para romo kalau ditanya Tritunggal tidak ada yang berani ngomong jujur, cuman HTD yang berani ngomong jujur kayak gitu tadi. Jadi dulu itu palsu semua Pak yang dikanonisasi. Yes, jadi apa doktrin dulu itu Tertullianus itu Pak ya, itu bukan nabi Pak, bukan. Lalu Tertullianus dijadikan batu penjuru ajaran para Tritung, betul, bukan nabi, bukan rasul. Beda dengan Efesus 2 ayat 20, ajaran itu harus dari rasul, nabi, dan Kristus Yesus jadi batu penjuru. Ini yang jadi batu penjuru Tertullianus. Bayangin anusnya orang Afrika dijadikan batu penjuru. Apakah Anda para pendeta dan para romo merah kupingnya? Hubungin HTD. Beranikah kamu bicara jujur ketika Anda ditanya Tritunggal? Nggak berani Pak, karena Tritunggal itu udah ajaran turun-temurun. Bicaralah jujur, jangan tipu jemaat. Mestinya bersyukur nih ada HTD yang berani ngomong jujur soal Tritunggal. Nggak ada dasarnya di Alkitab. Ya kita cari sumber lain lah. Ya, karena memang tidak ada di Alkitab. Ya. Ketika muncul Alkitab Kristen murni dan konsekuen, barulah kebakaran jenggot semua. Ternyata Allahnya orang Kristen itu Yesus Kristus ya. Dari dulu ya, dari dulu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Itulah sejarah berdirinya Tritung. Tung, tung, tung. Haleluya, amin.